Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Markus 2 ayat 17. Yesus ada untuk kita orang berdosa. Yesus, anak Allah yang tunggal, datang untuk keselamatan dunia dan kita orang-orang yang berdosa. Yesus menjadi pusat perhatian orang banyak. Di mana Yesus hadir, selalu ada sukacita. Ada perubahan yang besar yang menakjubkan orang banyak. Orang lumpuh berjalan, orang berdosa diampuni dosanya, dan Yesus mengajar orang banyak akan jalan kebenaran dan hidup. Orang banyak disadarkan akan arti kebenaran, keselamatan, dan hidup di dalam Tuhan, dan bagaimana seharusnya bersikap kepada sesama, menghargai dan menghormati tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan agama. Banyak orang yang tertarik dan ingin mendengar pengajaran Yesus dan mengikut Yesus. Kepada seorang Lewi yang adalah pemungut cukai atau penagih pajak, jenis profesi yang dicap sebagai profesi orang berdosa tidak baik oleh masyarakat saat itu, sedang duduk di kantornya. Yesus katakan kepada dia, "Ikutlah aku." Dan ia mau mengikut Yesus. Bukan hanya itu, Yesus dan murid-muridnya juga makan bersama di rumahnya. Yesus ada di antara orang-orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa, orang-orang lemah, tak berdaya yang disingkirkan oleh kaum agamawi. Keadaan ini menjadi pembicaraan para elit agama, guru-guru agama, kaum Farisi. Mereka mengatai Yesus dan mengkritik apa yang Yesus lakukan. "Mengapa gurumu, Yesus, makan bersama dengan orang-orang berdosa, penagih pajak, dan orang-orang yang tidak benar?" Menjawab kritikan itulah Yesus katakan kepada mereka dan juga kepada murid-muridnya, "Orang sehat tidak perlu dokter, hanya orang sakit. Yesus ada untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar." Merasa diri paling bersih, paling jujur, paling benar, suci, tidak berdosa. Merasa paling baik, sempurna, hebat, tidak perlu dikritisi, tidak perlu dikasih saran, tidak perlu apapun kebenaran selain dirinya sendiri. Itu sesungguhnya pertanda kelemahan, ketidakberdayaan. Ada keterbatasan, ada kelemahan yang sedang ditutupi atau disembunyikan. Merasa diri lebih baik dari yang lain, merendahkan orang lain adalah demonstrasi sikap yang picik, kerdil, sombong, pongah secara rohani dan sosial. Hati-hati dengan sikap keagamaanmu. Jangan merasa diri paling saleh, dan juga dengan pesan-pesan yang terbungkus keagamaan, seakan kita sudah paling baik dan mulia. Yesus mengingatkan kita, dan baiklah kita merenungkan siapa kita dengan ritual keagamaan kita. Jangan sampai tidak melihat kehadiran Yesus yang menyelamatkan kita, orang yang berdosa, dari dosa dan kejahatan. Jangan merasa diri sudah paling benar dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan kita. Yesus mengasihi dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa yang datang kepadanya untuk diselamatkan sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang datang untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa, dan mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi sombong rohani. Tolonglah kami Tuhan supaya tetap menyadari
bahwa kami ini adalah orang yang lemah. Tidak seorang pun di antara kami benar. Kami orang yang berdosa yang sudah melakukan pelanggaran akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di setiap langkah, pikiran, perkataan kami, supaya kami tetap di jalan-Mu yang benar. Kasihani kami dan ampunilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan memohon pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.